Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar memahami sebagian dari tuntunan agama kita, yaitu dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang sudah ditulis di buletin itu, bahwa kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan memilih waktu mustajab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang ketiga. Di dua pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah sempat membahas beberapa kondisi atau beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalkan kemarin sempat kita bahas di antara waktu yang mustajab itu adalah waktu atau saat di antara azan dan iqamah, kemudian sepertiga malam yang terakhir, kemudian saat imam duduk di antara dua khutbah, kemudian hari Jumat dari ba'da asar sampai maghrib, kemudian bulan Ramadan, kemudian saat menjelang buka puasa bagi yang berpuasa tentunya, kemudian hari Arafah, kemudian ketika azan, ketika perang, ketika hujan, ketika sujud dalam salat kita, kemudian ketika safar, dan ketika dalam keadaan terzalimi. Adapun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tambah setidaknya ada 4 lagi kondisi atau waktu di mana merupakan waktu yang mustajab, potensial doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu mustajab berikutnya adalah ketika dalam keadaan terdesak, terjepit ya, terdesak maksudnya, bukan kejepit ya, terjepit, atau dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam kondisi seperti itu, saat-saat seperti itu, kalau berdoa kepada Allah itu potensial untuk dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kami cantumkan di buletin itu, di catatan kaki yang pertama ada kutipan surah dan nomor ayatnya, yaitu surah An-Naml ayat ke-62. Allah berfirman, "Ammay yahdikum ammay yujibul muttarra idza da'ah." Al-ayah. Bukankah Allah mengabulkan doa orang-orang yang dalam darurat dan kesulitan? Jadi kata Allah, bukankah Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang dalam keadaan darurat dan dalam keadaan sangat sulit, terjepit. Berdoa dalam keadaan terdesak ini juga, Bapak Ibu rahimakumullah, selain memang disebutkan di dalam Al-Quran,
dan dicontohkan langsung oleh para nabi dan rasul, di mana banyak di antara para nabi dan rasul itu ketika mereka dalam keadaan terdesak, terjepit, mereka kemudian menggunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kami cantumkan di situ di buletin itu, misalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu oleh kaumnya diancam akan dirajam. Jadi Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah ketika beliau diancam akan dirajam. Allah sebutkan, nanti bisa dilihat di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 116. Allah berfirman, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kaumnya Nabi Nuh berkata, Nuh, kalau kamu tidak berhenti ngoceh, kata kaumnya, tidak berhenti ngoceh kalau bahasa sekarang kan kasar gitu ya, latakunanna minal marjumin, niscaya kamu akan menjadi orang yang akan dirajam. Jadi ternyata dakwah Nabi Nuh mendapatkan ancaman, rintangan yang luar biasa. Taruhannya adalah nyawa diancam akan dirajam. Selepas Nabi Nuh diancam seperti itu oleh kaumnya, Nabi Nuh kemudian berdoa. Apa doanya Nabi Nuh? Masih di Asy-Syu'ara 118-nya. Kata Nabi Nuh itu, faftah baini wa bainahum, ya Allah, putuskan antara kami dan mereka. Yang beriman selamatkan, yang tidak beriman ditenggelamkan. Ya, betul ternyata ketika Nabi Nuh itu kemudian berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak, meminta kepada Allah agar yang beriman diselamatkan, yang kafir ditenggelamkan, Allah kemudian berfirman, fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa aghraqnahum ajma'in. Allah kemudian selamatkan Nabi Nuh dan orang yang mengikuti beliau, fa aghraqnahum ajma'in, kemudian sisanya, kata Allah, selain mereka kami tenggelamkan. Betul ternyata Nabi Nuh terdesak, berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Contoh berikutnya, setelah Nabi Nuh, siapa nabi yang ulul azmi setelah Nabi Nuh? Nabi Ibrahim misalkan. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah ketika akan dibakar. Jadi orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim itu kalau bakar-bakar bukan jagung yang dibakar, orang gitu ya. Jadi kaumnya Nabi Nuh melakukan bakar-bakar, yang kaumnya Nabi Ibrahim melakukan bakar-bakar, yang dibakar adalah Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu akan dibakar oleh kaumnya, Rasulullah menceritakan ya, bahwa salah satu doa atau kalimat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika beliau akan dibakar oleh kaumnya, beliau kemudian berdoa atau berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kami cantumkan doanya Nabi Nuh itu di footnote yang ketiga. Kata Nabi Ibrahim, ya mohon maaf, kata Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Ternyata betul permohonan Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh kaumnya agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dikabulkan oleh Allah ketika Allah berfirman, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kemudian berfirman, berkata, ya nar, duhai api, kata Allah,
Ya narukuni bardan wa salaman, jadilah engkau duai api dingin, sejuk, wa salaman, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ini kisah di luar nalar, tapi kita percaya. Kenapa? Karena Quran yang menceritakan, Allah yang berfirman. Jadi ada orang dibakar tidak terbakar, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau berdoa kepada Allah dalam keadaan yang betul-betul terdesak, sulit, memohon pertolongan kepada Allah. Ternyata betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, juga ada nabi yang lain yang juga berdoa kepada Allah ketika dalam keadaan terdesak. Misalkan Nabi Lut juga berdoa kepada Allah ketika beliau akan diancam, diusir oleh kaumnya. Diusir. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, di footnote yang keempat kami cantumkan surah Asy-Syu'ara 167. Kaumnya Nabi Lut berkata, qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kaumnya Nabi Lut berkata, Lut, kalau kamu tidak berhenti ngoceh, kata kaumnya, latakunanna minal mukhrajin, kamu akan kami usir, katanya. Diusir. Setelah peristiwa itu, setelah ada ancaman akan diusir oleh kaumnya, Nabi Lut kemudian berdoa kepada Allah. Masih di Asy-Syu'ara Bapak Ibu yang 169-nya, Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah langsung jawab di ayat berikutnya, fanajjainahu ajma'in. Fanajjainahu wa man ma'ahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Kemudian kami selamatkan Lut dan pengikutnya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali nenek tua, yaitu istrinya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, tetapi istrinya Nabi Lut illa ajuz, yang sudah nenek-nenek gitu ya. Ajuz itu maknanya udah tua gitu. Kecuali perempuan tua, yaitu istrinya Nabi Lut yang dia adalah seorang kafir. Jadi bayangkan, istri seorang nabi sekalipun kalau tidak beriman tidak akan selamat gitu, kalau kafir. Ternyata betul doanya Nabi Lut pun diijabah oleh Allah ketika beliau berdoa kepada Allah dalam keadaan terdesak. Kemudian Nabi Musa, banyak sebetulnya kisahnya ini. Nabi Musa sama. Nabi Musa berdoa kepada Allah ketika akan diancam dibunuh. Allah sebutkan di Quran surah Al-Qasas ayat 21 di footnote yang kelima, Allah berfirman, wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj al-ayah. Datanglah seorang laki-laki menemui Nabi Musa, kemudian laki-laki ini berkata, Musa, sesungguhnya Fir'aun dan menteri-menterinya, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sedang melakukan muktamar, katanya. Lihat tamirukah? Jadi muktamar itu ada di Quran ya. Jadi kata muktamar itu ada di Quran ternyata. Lihat tamirukah? Mereka mengadakan muktamar, mengadakan kongres kalau sekarang. Musyawarah besar katanya. Kongres. Apa yang dibahas? Liyaqtuluka. Ternyata kongres itu
muktamar itu menghasilkan satu kesepakatan apa? Liyaqtuluka, mereka akan membunuhmu duhai Musa, katanya. Bayangkan, untuk membunuh Nabi Musa itu sudah hasil rapat seluruh menteri-menterinya Fir'aun. Mereka mengadakan muktamar, kongres. Setelah itu Musa diancam dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka kemudian Musa fakharaja, kemudian Musa lari sambil berdoa. Surah Al-Qasas ayat 21, Bapak Ibu ya. Apa doanya Nabi Musa itu? Rabbi najjini minal qaumil zalimin, kata Nabi Musa, ya Allah, tolonglah aku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Itu. Jadi Musa terdesak, diancam akan dibunuh. Kemudian Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul ternyata Musa pun selamat, Nabi Musa pun selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Termasuk Nabi Isa juga sama. Nabi Isa pun juga ketika didesak oleh kaumnya untuk menurunkan hidangan gitu ya, menurunkan ma'idatan minas sama, menurunkan makanan dari langit, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan makanan dari langit. Embuh seperti apa enggak tahu gitu. Intinya Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan makanan dari langit ketika Nabi Isa ditekan, didesak oleh kaumnya untuk menurunkan hidangan itu dari langit. Nanti dilihat kisahnya Nabi Isa itu di Quran surah Al-Maidah 112 sampai 115. Selain Nabi Isa, tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau berdoa ketika terdesak, misalkan dalam perang Badar. Ketika Rasulullah melihat bahwa jumlah dan persenjataan kaum muslimin itu tidak sebanding dengan jumlah pasukan dan perlengkapan persenjataan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah kemudian berdoa dalam perang Badar itu. Apa doanya Rasulullah? Kami cantumkan doanya Nabi itu di Quran, di footnote yang ke-7, maaf, di catatan kaki yang ke-7. Nabi berdoa ketika terdesak dalam perang Badar. Apa kata Nabi? Allahumma ajizni ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli al-ard la tu'bad fil ard, min ahli Islam la tu'bad fil ard. Seandainya engkau dari Allah menjadikan kaum muslimin ini kalah dalam perang Badar, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini, kata Rasulullah. Itu doanya. Dan ternyata betul, dalam perang Badar sekalipun mungkin jumlah dan persenjataannya sedikit, tapi bisa menang, ditolong oleh Allah. Tentunya salah satunya melalui perantara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, keadaan, kondisi atau saat yang mustajab untuk berdoa itu adalah yang pertama ketika dalam keadaan terdesak, sulit. Kemudian yang kedua, waktu mustajab untuk berdoa yang kedua adalah berdoa ketika selesai melakukan amal soleh, atau juga ini dikenal dengan
Istilah lain mungkin tawassul, tawassul itu berdoa kepada Allah melalui perantara amal-amal soleh. Jadi setelah kita beramal soleh, kemudian kita berdoa, itu waktu yang mustajab. Misalkan setelah kita berinfak, kemudian berdoa, ya Allah gini gitu. Setelah kita baca Quran mungkin, kemudian berdoa, ya Allah gini, dan seterusnya. Dan memang berdoa setelah melakukan amal soleh ini, Bapak Ibu rahimakumullah, dipraktekkan atau dicontohkan oleh para nabi dan rasul juga. Kami cantumkan beberapa nabi yang berdoa kepada Allah setelah melakukan amal soleh. Misalkan salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Nanti dilihat di footnote di catatan kaki yang ke-10. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah setelah Nabi Ibrahim itu membersihkan dan meninggikan Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ismail ya, diminta oleh Allah untuk mentahhir baiti lit-taifin, kata Allah, untuk menyucikan, membersihkan Ka'bah atau Masjidil Haram untuk orang-orang yang tawaf, yang beriktikaf, yang salat di sana. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail itu membersihkan Masjidil Haram, Ka'bah, kemudian meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail pun berdoa kepada Allah. Apa doanya? Nanti dilihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kata Allah, setelah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dan dibantu oleh anaknya Ismail, kemudian mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami ini dan jadikanlah kami dan keturunan kami menjadi orang-orang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk setelah itu Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah utuslah nanti di tanah Makkah ini Rasul terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dilihat di Quran surah Al-Baqarah 129. Itu doanya Nabi Ibrahim agar Allah mengutus Nabi terakhir itu dari kalangan orang Arab, orang Mekah. Ternyata Rasul terakhir itu jatuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dikabulkan oleh Allah melalui perantara apa? Doanya Nabi Ibrahim, yang beliau berdoa kepada Allah setelah melaksanakan amal soleh berupa apa? Membersihkan Ka'bah dan sekitarnya, meninggikan Ka'bah. Mungkin Bapak Ibu berdoa setelah membersihkan Masjid Sakinah, Mushola Sakinah misalkan, itu mustajab itu, mustajab. Termasuk selain Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun sama, berdoa kepada Allah setelah Nabi Musa itu membantu memberi minum kambing-kambingnya milik Nabi Syuaib. Jadi ceritanya begini, ketika Nabi Musa itu lari dari Mesir, Nabi Musa itu sampai ke sebuah kota namanya kota Madian. Madian itu adalah kotanya Nabi Syuaib. Di pertengahan jalan gitu ya, di kota Madian ada kambingnya, ternaknya Nabi Syuaib.
dikembala oleh dua putrinya Nabi Syuaib, yang kambing-kambingnya itu, ternaknya itu sedang kehausan. Setelah itu Nabi Musa pun memberikan minum. Singkat cerita, Allah, setelah Nabi Musa membantu memberikan minum kepada ternak-ternaknya Nabi Syuaib, Nabi Musa kemudian berdoa, nanti dilihat di Quran di footnote yang ke-11 surah Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa berkata, fasaqā lahumā thumma tawallā ilā dhilli faqāla rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kata Nabi Musa, Allah berfirman setelah Nabi Musa memberi minum kepada ternak-ternaknya Nabi Syuaib itu, Nabi Musa pun berteduh. Kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, saya butuh nikmat yang Engkau turunkan kepadaku. Fakir, kata Allah, kata Nabi Musa. Jadi bayangkan Nabi Musa kemudian memanjatkan doa-doa kepada Allah setelah beliau melakukan amal soleh. Berupa apa amal solehnya? Ringan sebetulnya, memberikan minum binatang ternak. Bayangkan loh itu. Padahal tanda kutip ya, padahal sekedar memberi minum binatang ternak yang lagi kehausan gitu. Selain Nabi Musa ada nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar diberikan karunia seorang anak. Setelah Nabi Zakaria itu merawat, mengasuh dan mendidik keponakannya siapa? Maryam. Jadi Nabi Zakaria itu saudara dengan ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu Hana ya namanya Hana, punya suami namanya Imran gitu kan. Makanya surahnya surah Ali Imran gitu. Surah keluarganya Pak Imran, isinya siapa? Imran. Kemudian ya Hana itu istrinya Imran, dan anaknya yaitu Maryam, dan cucunya yaitu Nabi Isa gitu. Makanya surahnya adalah Ali Imran. Jadi setelah Nabi Zakaria itu mengasuh dan mendidik, mengajarkan keponakannya yaitu Maryam, Nabi Zakaria kemudian berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah al-ayah. Ini nanti dilihat di Quran di surah Ali Imran ayat 37 sampai 39. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan. Ternyata betul, mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria pun betul-betul punya anak, sekalipun beliau saat itu sudah sepuh gitu ya, sudah tua. Punya anak namanya adalah Yahya gitu. Yahya, Nabi Yahya. Ini nabi yang sezaman ya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan Nabi Yahya ini berarti nabi yang sezaman sebetulnya gitu. Walaupun gak jauh gitu ya masanya. Artinya Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah selepas beliau melakukan amal soleh, yaitu mendidik keponakannya, ya namanya adalah Maryam.
Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, waktu mustajab yang kedua adalah setelah melakukan amal soleh, itu mustajab itu. Kemudian yang ketiga, waktu mustajab berikutnya adalah sebelum selesai sholat, ketika tasyahud akhir. Ini jelas ini gitu ya. Jadi ketika tasyahud akhir itu waktu mustajab untuk berdoa, dan Nabi pun mengajarkan kita doa perlindungan dari 4 hal ketika tasyahud akhir. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Rasulullah, apabila di antara kalian telah tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Apa itu? Pertama, berlindung dari siksa neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga, dari fitnah hidup dan mati. Dan yang keempat, berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Itu dibaca ketika tasyahud akhir. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi melanjutkan, setelah membaca doa itu dipersilahkan, kata Rasulullah, membaca doa-doa yang lain. Tentunya gitu ya, tidak perlu panjang-panjang juga, apalagi ketika menjadi imam misalkan, nanti makmumnya malah lari nanti. Ya enggak juga lah. Intinya doanya tidak perlu yang panjang, setidaknya doa yang 4 itu tadi, perlindungan dari 4 hal. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, doa mustajab yang berikutnya adalah setelah sholat 5 waktu. Jadi sebelum selesai sholat, ketika tasyahud akhir, itu waktu yang mustajab. Setelah sholat, itu juga waktu yang mustajab. Jadi setelah kita sholat itu, selain disunnahkan untuk berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya, juga disunnahkan, dianjurkan untuk berdoa sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di footnote yang ke-14, Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah doa yang paling didengar oleh Allah?" Nabi menjawab, doa di akhir malam, tahajud, sepertiga malam terakhir, dan doa setelah sholat wajib, dibura sholatil maktubah, kata Rasulullah. Doa setelah sholat 5 waktu itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, potensial doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak rahimakumullah, 4 hal, 4 waktu yang mustajab. Yang pertama adalah ketika dalam keadaan mendesak. Yang kedua, setelah melakukan amal soleh. Dan yang keempat, sebelum salam, ketika tasyahud akhir. Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, setelah sholat 5 waktu. Selain zikir-zikir yang kita ucapkan, kita juga disunnahkan untuk berdoa selepas sholat. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpada di Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.